Halo, apa kabar? Eh, Semoga sehat semuanya. Jadi di video kali ini, aku akan coba mendemokan lagi. Mungkin ini basic ya untuk pemula, eh, dapat bayangan atau konsepnya gimana sih cara kita migrasikan MySQL kita, entah itu ada di on-premise atau ada di cloud lain, ke GCP, ke Cloud SQL. Oke. Eh, Ya, ini mungkin untuk yang sudah familiar setelah login di konsolnya GCP, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah untuk ngecek API untuk migration ini apakah sudah enable atau belum gitu ya. Nah, di sini kita bisa ceknya dari search, kita bisa cari database migration API. Jadi kita harus enable dulu API-nya untuk melakukan proses migrasinya nanti. Jadi nanti API-nya lah yang akan ngomong dengan source database yang akan kita migrasikan. Nah, jika posisinya seperti ini berarti dia belum di enable, jadi kita bisa langsung enablekan saja. Oke. Lalu yang kedua setelah ini enable, kita juga perlu melakukan enable untuk service networking API-nya. Service networking API. Oke, kita bisa cari juga. Nah, kita enable. Oke. Jadi dua API itu yang perlu kita enable, satu database migration API dan satu lagi service networking API ya. Nah, setelah itu semua kita enable, saatnya kita sekarang akan migrasikan VM yang bentuknya database yang berbentuk VM, jadi bukan PAS gitu ya, bukan RDS, ke dalam Cloud SQL, di mana Cloud SQL ini jadi dia udah nggak berbentuk VM lagi, kita bukan nginstall MySQL-nya di VM, tapi udah berbentuk RDS, jadi tinggal pakai ya. Jadi dia pas modelnya si Cloud SQL itu. Nah, di demo kali ini saya sudah siapkan satu VM MySQL. Maaf. Jadi di Compute Engine kita udah punya satu eh, database MySQL. Jadi ini nama VM-nya. Di dalamnya kita udah install si MySQL-nya gitu ya. Nah, kita punya IP-nya ini. Ini adalah IP internalnya si GCP-nya gitu ya. Nah, sekarang jadi kita akan buatkan koneksinya dulu dari VM MySQL kita ke Cloud SQL nantinya yang akan kita lakukan migrasi ya. Oke. Nah, di sini kita bisa ke navigation menunya, nanti kita cari database migration. Oke. Nah, lalu kita ke connection profile. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat kita belum punya profile. Jadi kita bisa langsung create profile. Lalu kita tentukan source database yang akan kita migrasikan ini source-nya dari mana. Jadi di sini ada beberapa pilihan, ada MySQL, ada Cloud SQL, ada Amazon, RDS, dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk demo kali ini kita akan pilih source-nya dari MySQL. Oke. Lalu kita akan beri nama connection profile name-nya ini sebagai MySQL VM. Jadi buat apa? Ya nandain gitu kalau kita akan migrate via MySQL ke Cloud SQL nanti. Oke, lalu ini IP address-nya. Ini adalah IP address yang kita punya tadi di VM MySQL kita. Oke, ini aku sambil liatin lagi. Nah, jadi kita ambil IP-nya ini. Ini adalah VM MySQL kita. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman akan memigrasikan VM
MySQL, entah itu dari on-premise atau dari cloud lain, kita bisa put IP-nya di sini, entah itu IP public atau IP lokal. Kalau IP lokal mungkin kita perlu set dulu semacam VPN connection-nya mungkin, atau kita bisa set juga VPC peering kalau dia sesama GCP gitu ya. Yang jelas dia bisa ngobrol dengan IP ini, IP yang akan kita put di sini, si environment GCP kita. Nah, dia harus bisa reach ke IP VM MySQL yang akan kita migrasikan gitu ya. Lalu kita bisa put di sini. Jadi di database ini kita sudah punya username admin. Lalu kita sudah punya passwordnya juga untuk adminnya. Oke. Setelah ini kita isi semua, regionnya kita biarkan di situ. Kita bisa langsung create untuk profile, connection profile-nya. Oke, sudah beres. Nah, setelah connection profile-nya jadi, kita akan buat job untuk continuous migration job. Jadi continuous migration job ini kita tidak melakukan seperti migrasi. Jadi kita dump dulu datanya, lalu database-nya offline dulu, terus kita baru bawa ke cloud. Jadi continuous migration job ini migrasi online, mungkin kita bisa bisa sebut migration online. Jadi no downtime gitu ya. Kita bisa langsung kita buat si migration job-nya. Jadi agar tidak ada downtime gitu ya. Migration job. Nah, di sini terlihat kita belum punya job migration di sini. Lalu kita bisa langsung buat, misalnya kita bikin job name-nya adalah VM to Cloud SQL gitu ya. Lalu kita pilih lagi source-nya apa. Source-nya tadi kita udah tentuin MySQL. Ini nanti destinasi region-nya. Ini kita juga bisa pilih. Di demo ini saya akan pilih di sini. Nah, seperti dibilang tadi, yang akan kita lakukan sekarang adalah continuous migration. Jadi dia ada real time synchronize dari source ke destination-nya. Jadi apapun perubahan yang terjadi di sisi source-nya, entah itu VM database kita di on-premise atau di cloud lain, jadi dia akan capture setiap perubahan secara terus-menerus gitu ya. Jadi kita nggak pakai one time yang akan membutuhkan downtime tentunya. Jadi kita full dump dulu data yang di source, baru kita lempar ke cloud SQL. Oke, jadi kita pilih yang continuous. Kita bisa save. Oke, nah ini kita lanjut ke mendefine source-nya gitu ya. Jadi ini yang sudah kita buat tadi, profilnya. Jadi source-nya akan ke sini. Oke. Source-nya akan source-nya dari IP internal VM MySQL yang kita punya tadi, yang udah kita set sebelumnya. Portnya ini, username-nya admin, region-nya ini. Oke. Kita bisa save, continue. Nah, selanjutnya kita akan create destinasinya gitu ya. Jadi destinasi tempat si VM MySQL kita tadi akan kita bawa ke cloud gitu. Nah, untuk destination name ini kita akan beri nama di sini MySQL Cloud SQL gitu ya. Jadi kita akan taruh ke Cloud SQL. Lalu untuk passwordnya kita berikan password ini. Oke. Terus database versionnya 5.7. Zone-nya kita pilih any. Region-nya seperti yang kita tentukan sebelumnya. Oke. Lalu buat instant connectivity-nya kita aktifkan dua-duanya, private IP maupun si public IP. Nah, sebelumnya
Untuk private IP ini kita perlu alokasikan dulu IP yang akan kita pakai untuk si eh, Cloud SQL kita tadi. Oke, jadi kita perlu allocate and connect dulu. Ini mungkin akan butuh waktu beberapa saat untuk kita dapat IP yang dialokasikan untuk si Cloud SQL kita nanti gitu ya. Kita tunggu sebentar. Nah, di bawah juga nanti ada pilihan mesin type apa yang kita akan gunakan untuk Cloud SQL nanti gitu ya. Jadi ada beberapa pilihan di sini, ada lightweight, ada standar, ada head memory. Nanti bisa dipilih sesuai kebutuhan. Lalu kita punya disk type juga, ada SSD, ada HDD. Lalu storage capacity-nya mau berapa di set di awal. Karena nanti Cloud SQL itu dia ada fitur yang namanya auto scaling untuk disknya gitu ya. Jadi storage-nya akan otomatis increase saat dia menyentuh angka tertentu gitu. Jadi misalnya kalau kita pertama set 100 GB, saat storage-nya sudah terpakai 90 GB, dia akan melakukan auto extend untuk si disknya itu. Oke. Kita sambil nunggu, oke. Dia sudah punya IP sekarang, sudah terallocate gitu ya. Ini mungkin kita pilih yang standar saja. Standar kita pilih 2 vCPU. Lalu SSD-nya boleh kita pakai yang SSD recommended karena untuk database direkomendasikan memang menggunakan SSD untuk IO-nya yang lebih tinggi gitu ya. Selanjutnya kita bisa lanjut ke sebentar, create and continue. Ini ada apa lagi di bawah? Oke, sementara cukup. Kita bisa create and continue. Nah, lalu di bagian ini kita bisa pilih koneksi untuk source ke uh, destinasi gitu ya. Nah, dalam case ini karena kita menggunakan platform yang sama, environment yang sama di GCP, jadi kita bisa pilih di sini menggunakan VPC pairing untuk ngobrol antara VM MySQL kita tadi dengan si Cloud SQL. Oke. Ininya bisa kita pilih default. Ini sepertinya masih ada proses di sini, kita bisa tunggu sebentar sambil menunggu ini beres. Ini kita, jadi ada beberapa pilihan, ada IP allow list ini. Jadi IP allow list ini dia akan mendefine atau allow IP-IP tertentu saja yang bisa connect ke si source database tadi gitu ya. Nah, di demo ini kita pakai VPC peering untuk koneksinya karena VPC peering artinya dia ada dalam satu subnet yang sama, satu network agar lebih secure. Oke, kita tunggu sebentar. Jadi di proses ini, jadi dia menyiapkan mesin yang akan kita gunakan nanti, sebagai destinasinya. Mungkin paralel kita bisa sambil cek juga di SQL-nya. Nah, ini dia udah buat satu instan Cloud SQL. Jadi masternya ini dia akan ambil ke yang akan sync ke si source tadi, gitu ya. Dan kita juga punya replika di sini. Oke. Kita tunggu prosesnya selesai.
biasanya semakin besar mesin, itu waktunya biasanya semakin lama sih. Jadi kalau misalnya kita pilih satu vCPU dibanding dua vCPU, mungkin durasi untuk create si mesin si Cloud SQL-nya itu mungkin lebih cepat ya. Hmm, Di sini juga terlihat ada apa? Ada note kalau dia sedang create instant untuk Cloud SQL kita di sini. Cukup lama karena memang proses saat kita create instant compute engine dengan Cloud SQL memang sangat beda. Kalau compute engine mungkin kita bisa bikin dalam waktu 3 menit mungkin udah jadi. Kalau Cloud SQL biasanya memang sekitar 5 sampai 7 atau 8 menit ya untuk dia create instantnya. Oke, kita bisa tunggu sebentar. Oke, sepertinya semua sudah jadi. Sudah selesai dia create instant untuk SQL-nya. Kita bisa lanjut. Nah, di tab selanjutnya kita bisa lakukan test and create migration job. Jadi kita tes dulu koneksi yang udah kita buat tadi. Oke. Jadi kita bisa klik di sini untuk tes apakah settingan yang sudah kita buat tadi sudah berfungsi dengan baik, sudah bisa reach ke source-nya menggunakan UID dan port yang sudah kita masukin tadi. Oke, tes successful. Kita bisa lihat migration job-nya sudah berhasil ya. Selanjutnya kita bisa langsung create and start job gitu ya. Jadi job yang udah kita bikin tadi karena hasil tes kita udah oke, kita bisa langsung create dan start jobnya. Nah, begitu kita klik create and start job ini, si database yang sudah kita bikin tadi, nih, dia akan mulai melakukan replikasi ke source VM ini. Oke, dia akan mulai melakukan copy data. Pokoknya apapun perubahan yang terjadi di sini,
yang terjadi di VM ini akan terreplikasi ke Cloud SQL kita. Oke, terlihat di sini jobnya mulai starting. Kita juga bisa lihat detail job yang kita sedang kita buat tadi. Statusnya masih starting. Kita tunggu statusnya berubah menjadi running. Statusnya running berarti dia sudah mulai replikasi semua data yang ada di sini, database yang ada di VM tadi ke Cloud SQL, ya. Kita tunggu sebentar. Oke, statusnya sekarang sudah running, ya, menggunakan metode continuous tadi. Jadi dia akan terus-menerus melakukan replikasi perubahan setiap perubahan yang ada di VM MySQL kita tadi ke Cloud SQL. Oke, nah sekarang saatnya kita lanjut ke proses gimana sih caranya kita mastiin nih kalau data yang kita tadi nih, data kita yang terreplikat ke MySQL ini sudah berjalan dengan baik gitu ya. Jadi kita bisa masuk ke kita cek ke Cloud SQL terlebih dahulu, replika, terus kita connection. Oke, overview, kita cek dulu kondisi database-nya sudah oke semua. Nah, kita akan coba connect ke database-nya dulu gitu ya. Kita bisa connect pakai ini, overview, kita connect, masuk ke Cloud SQL-nya. Tunggu sebentar sampai dia bisa connect. Oke, kita sudah masuk. Lalu akan ada pop-up untuk authorize masuk ke SQL-nya. Kita tunggu sebentar untuk proses login ke Cloud SQL-nya tadi. Dia akan cek dulu apakah memang kita diizinkan untuk masuk ke Cloud SQL-nya. Oke, nah di state ini kita akan disuruh memasukkan password untuk Cloud SQL yang udah kita setting sebelumnya. Oke, super secret. Sip, kita bisa masuk ke database-nya. Nah, selanjutnya kita akan coba cek nih data yang ada di Cloud SQL saat ini. Jadi data yang sudah direplikat, jadi kita sudah punya database customers data. Customers typo, sorry, use customer data. Nah, kita masuk ke database itu, terus kita coba lihat datanya. Coba buka table customer. Nah, di sini terlihat kita
punya 5030 tabel di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita coba lihat select from customers order by last name. Kita coba display datanya. Kita coba 10 saja. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat kita punya 10 data customer name-nya. Lalu kita lihat last name-nya di sini namanya Akumsan ya. Kita lihat semuanya adalah Kumsan di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan pastikan nih jika kita melakukan perubahan di database VM kita tadi yang berbentuk VM, apakah perubahannya akan nge-reflect ke SQL kita tadi gitu ya. Kita coba connect ke VM-nya. Terus kita coba masuk ke MySQL-nya, min u admin min p. Oke. Password-nya tadi yang kita sudah setting juga. Oke. Nah, mungkin di sini kita akan coba juga, kita coba pastikan juga. Kita cek data di sini apakah sama dengan data yang ada di cloud tadi, gitu ya. Use. Oke, terus kita coba lihat lagi jumlah datanya ada berapa. Oke, sama ya, 5030. Selanjutnya kita akan coba lakukan query yang sama untuk melihat 10 data terakhir dari customer. Kita ambil nanti last name-nya ya. Last name limit 10. Oke. Tampilannya kurang oke. Oke. Sama ya tadi dengan yang sudah kita lihat di sini tadi. Jadi kita lihat, terlihat di sini datanya sama. Yang sebelah kanan saya ini adalah VM-nya, dan sebelah kiri ini adalah si Cloud SQL kita. Jumlah datanya sama 5030. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lakukan perubahan data. Jadi kita input data baru di sini. Saya udah siapkan scriptnya. Jadi kita akan tambahkan beberapa record di VM kita ya, di VM MySQL kita. Nah, nanti kita lihat apakah perubahan itu akan nge-reflect ke Cloud SQL. Jadi script sudah saya siapkan, menambahkan beberapa. Terlihat kita menambahkan 2 row di sini. Lalu kita bisa cek lagi apakah penambahannya sudah masuk. Oke, terlihat di sini sudah bertambah. Ada dua row data yang bertambah jadi 5032. Lalu kita bisa lihat lagi select bintang, kita bisa lihat lagi datanya. Oke. Nah, di sini kita udah bisa lihat bahwa sudah ada penambahan 2 data di sini, 2 teratas gitu ya, dengan last name yang berbeda. Ada Abrisus dan Ablorem gitu ya. Oke. Kita sudah berhasil menambahkan datanya di on-prem kita. Nah, saatnya kita akan coba lihat apakah perubahan data tadi sudah terreflect ke si Cloud SQL kita. Ya, kita coba entry lagi. Nah, seperti teman-teman lihat, perubahan yang kita lakukan tadi di on-premise langsung terreflect ke Cloud SQL kita. Artinya, settingan yang kita kerjakan dari awal, proses migrasi yang sifatnya continuous itu sudah berjalan baik. Jadi setiap perubahan yang kita lakukan itu langsung terreflect ke
uh, Cloud SQL kita, gitu ya. Nah, langkah terakhir adalah kita akan melakukan cutover, gitu ya. Jadi kita sudah nggak perlu lagi nih si VM ini, VM kita yang di on-premise atau di cloud lain atau dimanapun itu, dia nggak perlu lagi untuk melakukan sinkronisasi ke cloud SQL kita. Jadi ibaratnya kita akan lepas lah, dia akan jalan sendiri sebagai cloud SQL kita, gitu ya. Jadi kita akan lepas dia jalannya. Bagaimana caranya? Kita bisa ke sini, database migration, kita migration job. Nah, ini kita klik, masuk ke migration job kita tadi. Di sini teman-teman bisa lihat ada promote. Jadi promote ini artinya dia akan lepas processing yang ada dari on-premise tadi, lalu dipromote ke Cloud SQL, gitu ya. Kita bisa lakukan ini. Sini juga ada keterangannya, dia akan disconnect dari source dan promote destination to writable instant. Jadi dia akan jadi write. Yang tadi ini dia cuma write, dia akan jadi writable instant. Nah, mungkin di fase ini aplikasi yang connect ke VM database tadi itu mungkin bisa melakukan perubahan juga secara koneksi gitu ya, yang tadinya IP-nya mungkin IP VM berubah ke IP si Cloud SQL kita yang baru. Oke. Sini kita lihat promote in progress. Nah, di sini kita bisa sambil monitor juga di SQL-nya ini. Biasanya akan terlihat prosesnya. Terlihat proses di sini. Dia akan lepas dari koneksi ke source tadi. Jadi dia akan berdiri sendiri, tidak perlu melakukan sync lagi ke source VM MySQL kita. Oke. Sudah selesai prosesnya. Artinya saat ini sekarang database yang kita miliki atau yang akan kita gunakan untuk aplikasi adalah database yang sudah ada di Cloud SQL-nya GCP. Jadi kita tidak menggunakan VM yang ada di Compute Engine tadi lagi, atau di cloud lain, atau entah itu di on-premise gitu ya. Jadi kita sudah lepas dan database kita sudah selesai dimigrasi ke Cloud SQL menggunakan metode continuous tadi. Jadi bisa dikatakan ini hampir zero downtime. Mungkin dari sisi aplikasi melakukan perubahan IP address-nya mungkin bisa sangat cepat ya. Mungkin tidak akan ada downtime lebih dari 5 menit mungkin jika tidak ada kendala. Jadi semuanya sudah oke di sini. Kita bisa lihat monitor CPU-nya seperti apa, memorinya seperti apa di Cloud SQL. Yang pasti dengan kita menggunakan Cloud SQL, kita sudah tidak perlu lagi memikirkan VM-nya mungkin ya, tidak perlu setup VM-nya lalu install MySQL-nya. Jadi semua sudah dihandle dari GCP-nya sendiri. Oke. Mungkin segitu dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan mungkin buat teman-teman juga. Video singkat dan mungkin basic ya, dasar bagaimana cara kita migrasi database on-premise berbentuk VM ke Cloud SQL. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.